Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, saudaraku, sahabat semua yang dirahmati Allah selalu, semoga kita ditetapkan dalam iman, Islam, ihsannya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, melanjutkan kajian fikih dasar yang wajib untuk kita fahamin sebagai kaum muslim muslimah. Masih pembahasan tentang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita pelajari bersama tentang pembagian najis dan baru kita bahas apa itu najis berat. Sekarang najis yang ringan ya, yang kedua najis ringan. Najis ringan ini adalah disebut juga najis mukhaffafah. Najis yang ringan, najis mukhaffafah. Apakah itu? Yaitu najis kencing dari anak laki-laki. Kencing dari anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun. Kencingnya dari anak laki-laki yang umur kurang dari 2 tahun dan tidak makan selain ASI, air susu ibu atau obat ketika sakit. Pemirsa, kita bahas di sini najis ringan, mukhaffafah, najis yang ringan. Kalau kemarin kita membahas najis yang berat. Kenapa disebut berat? Karena cara membersihkannya. Najis berat kemarin disebut najis yang caranya membersihkannya cukup berat. Cukup berat. Sekarang adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Tadi disebut kencing dari anak laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun dan tidak makan selain air susu ibu atau juga obat ketika sakitnya si anak tersebut. Ini usia bayi dari 0 lahir dia sampai usia 2 tahun. Kemudian ini tidak makan apa-apa. Makanannya hanya air susu ibu atau obat ketika sakitnya. Jadi tidak pernah minum susu Promina, SGM dan sebagainya. Susu botol ada. Kan di botol itu memang air susu ibunya. Itu adalah kriteria nanti ketika pipisnya ya. Ketika pipisnya anak belum sampai 2 tahun ini laki-laki, maka pipisnya termasuk najis yang ringan. Terus bagaimana? Tidak usah disuciin, tidak usah dibersihin. Tetap harus disuciin, harus dibersihin. Sekarang bagaimana cara mensucikannya? Maka cara membersihkannya, mensucikannya, yaitu cukup dengan menyiramkan pada tempat kencing tersebut secara merata hingga hilang kencingnya. Mana tempat yang biasanya atau mana tempat pakaian atau lantai yang kena pipisnya anak laki-laki tadi belum sampai 2 tahun kencingnya tadi itu, maka cukup kita siram. Kita siram, kalau di pakaian kita cukup kita siram pakaiannya, atau di lantai cukup kita siram sampai hilang itu pipisnya, sampai hilang itu warnanya tidak ada, baunya sudah hilang ya. Itu cara mensucikan najis mukhaffafah, najis ringan. Kemudian najis yang berikutnya adalah najis sedang atau najis mutawasithah. Najis sedang, najis mutawasithah. Apakah itu? Yaitu kita berikan contoh najis berupa kencing. Selain kencingnya anak bayi laki-laki belum 2 tahun tadi.
Kemudian selain kencingnya babi atau anjing atau keturunannya. Kemudian berak, ya. Beraknya siapapun lah. Beraknya hewan apapun lah. Ya, selain anjing atau babi tadi. Kemudian darah, ya. Darah apapun, darah manusia, darah siapapun, nah, darah apapun hewan selain anjing, babi, nanah demikian pula. Mutah-mutahan, mutah-mutahan kita, mutah-mutahan anak-anak, atau mutah-mutahan hewan selain anjing, babi. Kemudian bangkai hewan. Bangkai hewan itu adalah najis. Ada semut mati itu najis. Kucing mati najis, ayam mati najis. Pokoknya bangkai. Apa itu bangkai? Ya, bangkai adalah makhluk yang mati, hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Hewan yang mati bukan disembelih karena syar'i. Kalau hewan mati disembelih karena syar'i, itu nanti jadi hewan yang halal nanti dagingnya. Kalau hewan itu adalah hewan yang halal dimakan seperti ayam, sapi, kambing, unta, kerbau. Kalau sapi, ayam, kambing, kerbau sudah mati baru disembelih, itu bangkai. Ya, itu bangkai. Ketika hewan yang biasanya itu halal dimakan sebelum disembelih sudah mati, itu namanya bangkai, itu najis, tidak boleh dimakan. Jadi najis itu haram untuk dimakan. Najis haram untuk dimakan. Bangkai hewan. Ada dua bangkai yang boleh buat kita dikonsumsi, buat kita boleh, yaitu bangkainya ikan. Bangkainya ikan yang mana ini ikan di perairan, ya. Ikan yaitu jenis macam hewan atau jenis penghuni perairan. Dan memang itu hidupnya di perairan saja, ya, perairan saja. Kalau hewan yang hidupnya di dua alam, di darat bisa hidup, di air bisa hidup, ini yang tidak bisa. Ini tidak boleh dikonsumsi oleh kita walaupun itu sembelih, tidak boleh. Kata kan bisa hidup di air, bisa di darat, tidak boleh. Ini kita sampaikan dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi belalang, ya. Belalang itu boleh, ya. Belalang boleh untuk kita makan walaupun itu sudah mati. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Jadi hewan yang mati bukan karena disembelih, bukan karena sembelih syar'i itu secara Islam, syariat Islam, maka itu hewan bangkai. Itu adalah hewan yang bangkai, haram untuk dikonsumsi, itu najis. Setiap bangkai najis, kecuali tadi ikan ataupun belalang yang sudah mati itu boleh dimakan. Kemudian termasuk najis yang sedang mutawasit itu adalah bulu. Bulu dan susu hewan yang haram untuk dimakan seperti kucing. Ada hewan seperti kucing, ya. Kucing biasa berkitar, berkeliling di sekitar manusia. Itu ketika ada bulunya itu najis, ya. Bulu kucing yang nempel di kaki kita itu najis. Atau susu, ya, susunya kucing atau hewan-hewan yang itu haram dimakan dagingnya, maka itu nanti susunya juga najis, ya. Susunya najis, bulu dari badannya juga najis. Terus bagaimana ketika kita ini sholat ternyata ada kucing yang mendekat di anggota badan kita? Kalau memang kita ini misalkan di kulit kering, ya, kulit kita ini kering, kucingnya juga bulunya kering, kemungkinan tidak nempel.
Tapi ketika kulit kita ini basah, kan kucingnya itu bulunya ya kering, nanti kemungkinan nempel. Maka itu kalau bisa dijauhkan ya, dijauhkan dulu hewan-hewan seperti itu ketika kita ini mau sholat, supaya tidak mengganggu sholat atau ibadah kita. Ya, jadi yang dikhawatirkan adalah bulunya atau mungkin air susu yang mungkin habis. Kucing ini menyusuin anaknya, akhirnya masih keluar, akhirnya nempel di pakaian atau badan atau tempat sholat kita, sajadah kita. Nanti kalau memang itu ada tempelan dari bulu, tempelan dari air susunya, nanti bisa najis itu ya, nanti tidak boleh, nanti menghalangi absahan sholat kita. Terus bagaimana cara mensucikan najis mutawasitah? Ya, maka caranya ini harus dihilangkan bau, rasa dan wujud najis tersebut. Kapan najis tersebut ada baunya, harus dihilangin baunya. Kapan itu ada rasanya, rasanya seperti najis ini, harus dihilangin. Kapan itu wujudnya masih kelihatan, harus bersihin. Kapan ketika dibersihin, caranya bagaimana terserah. Digosok-gosok dulu, kemudian disiram dan sebagainya sampai hilang. Maka ketika betul hilang bau, rasa dan rasanya, bau, rasa dan warnanya, maka sudah cukup disebut suci itu nanti. Belum kering nanti dikeringkan bisa. Yang penting hukumnya sudah suci, itu harus dilaksanakan dulu cara pembersihan pensuciannya tadi itu. Itu adalah najis mutawasitoh. Dan tadi najis yang mukhafafah, najis ringan. Yang kemarin kita telah bahas tentang najis mughaladhah, najis berat. Najis ini adalah kotoran yang bisa mencegah sah kita di dalam sholat. Dan harus kita ketahui dan harus kita bisa tahu cara mensucikannya, supaya sholat kita ini benar-benar tidak ada keraguan apakah badan kita, pakaian, tempat kita suci atau tidak. Harus kita yakinkan diri kita. Dulu terima kasih, semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung dengan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.